Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan gak bosan-bosannya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabatku semua yang telah mendukung channel ini, dengan telah mensubscribe channel ini. Nah, untuk sahabatku yang belum subscribe channel ini, silahkan sahabatku bisa menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, ada tulisan subscribe di situ. Nah, terus setelah tekan tombol subscribe di situ ada notifikasi atau pemberitahuan, ada lonceng ya. Tekan lonceng itu terus ada pilihan di situ, tekan semua. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya setiap kali saya nanti mengupload video ya, sahabatku nggak ketinggalan berita atau video terbaru dari saya ya. Mudah-mudahan video-video saya bisa bermanfaat buat sahabatku semua, khususnya bagi sahabatku para pemula di dunia rongsok yang ingin memulai usaha rongsok. Mudah-mudahan bisa menunjang kemajuan usaha sahabatku semua. Nah, juga kalau ada iklannya yang lewat ya, mohon dengan sangat jangan dilewati iklannya, karena terus terang saya bersemangat membuat video-video saya itu ada kaitannya dengan sedikit penghasilan ya dari iklan-iklan yang tampil. Nah, untuk kesempatan kali ini saya coba akan menanggapi komentar yang masuk di video saya tentang usaha dengan pinjaman hutang bank ya. Di sini ada komentarnya, gimana nggak boleh utang sementara tujuan usaha itu karena banyak utang ya, karena banyak utang terus mau memulai usaha dengan berutang lagi ya. Tujuannya yang pastinya untuk bisa nantinya melunasi hutang-hutang yang lama seperti itu. Tapi perlu sahabatku ketahui bahwa untuk pinjaman hutang baik itu di bank, apalagi rentenir atau bank titel atau bank plecet ya, atau bank caruan awan ya, ini sebenarnya bukan untuk memulai usaha. Jadi sekali lagi, pinjaman bank itu bukan untuk memulai usaha baru, tapi pinjaman bank itu fungsinya adalah sebagai penambahan modal dari usaha yang sudah ada. Jadi misalkan sahabatku punya usaha sudah berjalan, selanjutnya dalam perjalanannya kekurangan modal. Nah, ini baru sahabatku bisa pinjam ke bank ya untuk menambah modal. Tapi sekali lagi jangan ke rentenir ya, sekali lagi jangan ke rentenir, berbahaya ya. Nah, itu jadi kalau usahanya memang sudah jalan terus perlu tambahan modal baru bisa pinjam uang di bank. Tapi kalau untuk benar-benar memulai usaha sebaiknya jangan ya, hindari untuk pinjam di bank. Terus modalnya dari mana kalau nggak boleh pinjam? Nah, di video saya sebelumnya sudah dibahas ya, sebaiknya manfaatkanlah potensi yang ada atau apa adanya ya. Misalkan memang kemampuannya sahabatku punya modal misalkan 500 atau 1 juta, manfaatkanlah itu dulu ya. Kalau memang syukur ada aset-aset atau barang-barang yang bisa dijual yang nanti dijadikan modal, bisa sahabatku nanti tengok kanan tengok kiri di rumahnya, kira-kira yang bisa dijual, bisa dijadikan modal ya. Ini lebih baik itu yang dimanfaatkan untuk modal, atau mungkin ada sedikit tabungan ya. Kalau memang nggak ada tabungan, bisa mungkin menemui saudara atau mungkin sahabat yang bisa memberikan pinjaman, tapi pinjaman lunak yang mungkin dalam jangka waktu tertentu. Misalkan pinjam modal tapi jarak setengah tahun atau 1 tahun baru dikembalikan ya, yang mungkin tanpa bunga ya, karena memang niat saudara kita atau sahabat kita itu untuk membantu kita. Kenapa alasannya kok usaha pertama nggak boleh pakai uang pinjaman bank? Karena seperti ini, yang namanya usaha lagi merintis, kita belum tahu perjalanannya seperti apa. Biasanya orang dalam merintis usaha itu baru ketahuan sekitar 3-6 bulan ya, kira-kira prospek kedepannya seperti apa ya. Sementara kalau kita pinjam bank ya, hari ini pinjam, di bulan berikutnya sudah harus ngangsur ya, sudah harus bayar. Nah, kira-kira nantinya hasil usaha kita itu menutupi nggak untuk angsuran itu ya, karena angsuran itu sudah pastinya ditambah suku bunga bank
Nah, kalau memang nggak mencukupi ya, lambat laun nantinya modal yang kita dapat dari pinjaman bank itu juga akan habis. Justru kita mungkin nanti akan nombok ya. Jadi misalkan utangnya 50, kita ngangsur baru sekitar 30 tapi udah habis ya. Karena apa? Ditambah lagi nanti ada suku bunga banknya dan lain sebagainya ya. Sementara kalau misalkan kita pinjam 50 itu pada prakteknya ini nggak mungkin 50 itu semuanya ya lari ke usaha ya. Sedikit banyak mungkin ada anak yang minta beli ini beli itu ya, berkurang lah mungkin 100 200 bahkan mungkin 1 juta 2 juta nantinya berkurang. Belum lagi kalau untuk memulai usaha pinjam 50 itu nantinya belum untuk perlengkapan ya, misalkan timbangan untuk sewa tempat dan lain sebagainya, untuk gudang ya. Nanti yang dipakai untuk beliin yaitu paling sekitaran 25 juta misalkan. 25 juta untuk beliin, sementara tanggungan angsurannya itu 50 ya. Jadi agak berat nantinya. Selain itu juga ada kendala nantinya, misalkan ya sahabatku harus kirim barang ya, misalkan sahabatku menggunakan mobil ya, mobil kecil ya, misalkan kapasitasnya misalkan 1,5 ton. Dengan 1,5 ton nanti ketahuan bahwa biaya kirimnya per kilo berapa ya, jadi setiap kirim harus 1,5 ton. Nah, karena nantinya dituntut harus bayar utang, besok harus bayar utang ya. Sementara barang hanya ada 0,5 ton misalkan. Nah, terpaksa harus kita kirim karena besok harus bayar utang. Jadi duitnya mau dipakai bayar utang. Kan ini sudah kerugian. Karena yang tadinya kirim itu 1,5 ton ya, kita akhirnya 0,5 ton terpaksa kita kirim, berarti kan ada selisih 1 ton. Itu nanti ketemu biaya ongkos kirimnya ya, itu per kilonya lebih besar nantinya. Nah, kalau ongkosnya per kilo udah lebih besar, otomatis kita akan rugi ya. Jadi lain hal kalau misalkan kita uang yang kita pakai memang bukan uang pinjaman yang istilahnya kapanpun kita mau jual, tinggal ngelihat situasi keuangan kita. Misalkan ya besok kita mau ngebeliin tapi uang sudah habis ya, berarti sore ini kita harus kirim barang. Atau mungkin uang yang kita punya masih ada ya, walaupun misalnya nggak banyak tapi untuk beliin besok masih ada, ya sudah jangan kita jual dulu ya. Karena apa? Atau besok nggak harus dituntut untuk bayar utang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan mulai usaha itu tadi ya, mulai usaha itu dari pinjaman, otomatis nanti akan terseok-seok nantinya ya. Itulah makanya walaupun ya kita misalkan banyak utang lama, terus kita mau menutupi hutang lama itu, maksudnya mau cepet tegak supaya hutang lama itu terbayar, tapi jangan paksakan diri. Jangan memulai usaha itu dengan pinjaman bank ya. Sekali lagi jangan memulai usaha itu dengan pinjaman bank, apalagi rentenir ya. Ingat, pinjaman bank itu hanya untuk penambahan modal, bukan untuk memulai usaha ya. Semuanya saya kembalikan ke sahabatku. Ini di sini saya hanya cerita pengalaman saya ya. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa diambil sisi positifnya nantinya ya. Sekali lagi ini semua demi kemajuan usaha sahabatku, karena saya juga nanti ikut prihatin misalkan sahabatku udah punya hutang lama terus pinjam bank, tujuannya untuk bisa bayar utang malah terdalam nantinya ya. Jadi nggak usah memaksakan diri, gunakanlah potensi yang ada ya. Memang itu berat ya, sekali lagi itu berat, itu pun saya alami ya, berat banget ya. Kita punya utang sementara kita harus bayar utang, itu modal nggak ada, ini bingung ya. Tapi sekali lagi jangan karena kita bingung terus kita nekat, nggak berpikir rasional ya, justru itu nanti sekali lagi akan memperdalam beban kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.